sih. Ya, agen sosialisasi itu penting, itu ditunjukkan gitu loh, pada misalnya dalam resolusi konflik, dalam apa itu banyak melibatkan perempuan. Nah, dalam soal penanganan konflik COVID gitu ya, terutama soal vaksinasi itu juga perempuan berperan penting gitu kan. Negara-negara New Zealand, kemudian mana lagi ya, gue lupa sih, Jerman dan sebagainya, yang itu jauh lebih ini. Oleh karena itu, kalau untuk mendorong itu dengan cara perempuan. Nah, kamu ngomong strateginya gimana? Misalnya memberikan pengetahuan yang cukup kepada perempuan melalui sosialisasi dari tingkat nasional gitu ya, atau kaukus parlemen perempuan memberikan itu, atau kelompok-kelompok perempuan di tingkat desa dan sebagainya. Bagaimana caranya? Entah itu melalui arisan, entah itu melalui WA group dan sebagainya, atau melalui kelompok pengajian dan sebagainya. Gitu loh, Van. Paham? Itu aja dulu. Kalau aku sih sebagai ide ya, sebagai ide itu aja dulu, kan nanti akan di ini kan, akan diskusi lagi, Bu. Kritik, dipertajam sama teman-teman gitu lah. Izinannya Bu Yang Yani. lain siapa? Izinannya ini saya belum nih. Ya. Saya ini kan teringat nih waktu debat kemarin Ini itu kan Bu Yani Najih Bu. Waktu debat kemarin kan bahas ada korupsi gaya baru di BUMDes. Nah, kebetulan kan saya tesisnya soal BUMDes juga ini Bu. Nah, ini saya beberapa nyari jurnal, ada apa namanya solusi untuk mengurangi adanya korupsi gaya baru BUMDes itu dengan kolaboratif governance ini yang tadi juga saya sampaikan itu. Itu menurut Bu Yanu bagaimana, Bu? Apakah paper bisa juga ya? Bisa sih. Bisa Kan juga, isunya, bisa saja. Isunya kan ada korupsi gaya baru di BUMDes, dan saya tahu sendiri lah di terus kemudian BUMDes itu kan juga banyak nanti yang masih mangkrak. Kan, ya. Nah, itu kamu punya datasetnya enggak? Problem korupsi itu di daerah mana saja, berapa, terus kecenderungan dari tahun ke tahun itu naik atau tidak gitu kan, data hasil riset atau data apalah, laporan apa gitu. Karena itu penting dalam policy paper itu, argumentasi didasarkan data, bukan ini loh, bukan katanya loh. Iya, kalau itu belum Bu. Berarti harus cari dulu itu datanya ya. Nah, itu kan makanya di contohnya itu kan ada tuh ya kan, selalu di Pak Budi kan ngomong data itu menjadi penting, data set itu. Gimana sih? Yang saya share kemarin itu loh. Saya coba sambil googling ini Bu. Sebentar saya buka. Data korupsi. Masih. Nah ini yang penting. Define the problem or issue, mendefinisikan problem dan isu kan. Analis do not merely present to the data, generate criteria for evaluasi, ya dia menganalisis dari data yang ada gitu kan. Kemudian menggeneralisasi kriteria untuk mengevaluasi datanya, ya baik buruk, tinggi, rendah, atau kualitasnya jelek, atau korupsi atau tidak korupsi gitu kan. Kemudian summarize your finding or state recommendation. Jadi dari data tersebut misalnya terlihat bahwa persoalan tadi perempuan memiliki kekuatan dalam soal penanganan COVID. Oleh dia bisa menjadi agen sosialisasi yang baik dalam COVID. Oleh karena itu, gitu kan. Nah, kemudian if you produce recommendation, develop the theory of change, gitu ya. Jika kamu memberikan rekomendasi, gitu kan, dibangun dari satu teori untuk merubah, gitu kan, and analyze the option to trade off, dan menganalisinya untuk jadi
dari konsep itu, maka kan aku tadi bilang existingnya ya, idealnya menurut ini gitu ya, menurut kayak tadi misalnya Eri ya, idealnya bahwa pemilu itu harus melibatkan partisipasi dari penyelenggara maupun ini gitu kan. Namun demikian dari data yang ada terlihat bahwa itu belum sepenuhnya, oleh karena itu diperlukan ya gitu loh, gitu loh. Nah, itu kemudian bikin alternatif interpretasinya. Kemudian suggest next step, implikasinya. Nah, yang ke depan itu apa yang harus atau misalnya dari problem itu kamu ngomong dampaknya terhadap ini baik atau buruk kalau partisipasinya rendah gitu kan. Oleh karena itu dibutuhkan ini dengan cara gitu kan. Ya ini yang penting sih. Tujuan umumnya apa yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau Bung Des, kamu ini apa Najih? Politik ya tadi ya? Iya. Sebenarnya banyak politik itu banyak. Kalau senang pemilu ya itu bagaimana misalnya demokratisasi, kemarin kan kita bahas Najih ngomong demokrasi partai politik ya. Penanganan konflik di partai politik itu loh, yang kemudian kamu menyatakan bahwa ya ke depan itu sudah mahkamah partai, mahkamah etik di partai dan sebagainya gitu kan, itu kan bagian dari solusi itu, ya kan? Kayaknya kamu ya, nah itu bisa dibangun sih. Dibangun itu misalnya dengan cara mendorong tata kelola demokrasi di partai politik. Nah, problemnya apa? Problemnya itu tiap partai itu banyak sekali ketika muktamar atau kongres dan sebagainya itu selalu konflik, ya kan? Kemudian ada terjadi perpecahan dan sebagainya. Kamu kan punya ininya ya kan? Nah, kenapa itu terjadi? Karena tata kelola konfliknya menurut teori itu, ya kan, tidak dibangun. Padahal secara teori tata kelola konflik itu akan menjadi penting untuk menyelesaikan semua perkara di itu. Nah, apa yang bisa itu dengan untuk menyelesaikan demokrasi, menyelesaikan konflik di partai. Misalnya rekomendasinya dengan membuat mahkamah partai, ya, kayak gitu-gitu. Nah, mahkamah partai itu dipilih oleh siapa? Apakah anggota partai saja di dalam itu, ataukah anggota partai politik plus unsur independen, gitu kan? Ini operasionalisasinya ya. Terus kira-kira akan berapa lama dia akan ini 5 tahun, 3 tahun gitu kan? Apakah ad hoc? Apakah harus kenapa harus misalnya mahkamah partai itu sebagian dari partai, sebagian dari independen? Karena kalau itu desain itu akan mengurangi intervensi dari ketua partai. Apalagi kalau misalnya kayak Golkar gitu ya. Setia Novanto itu menjadi tertuduh utama. Jadi kan dia lolos dari mahkamah partainya padahal jelas-jelas salah gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu loh. Kemudian fungsi mahkamah partai itu apa? Hanya penyelenggara mengadili soal etik di partai politik, atau jika dia terlibat di perkara di luar gitu ya, di luar partai, tidak hanya etik partai politik misalnya kehadiran dan sebagainya, apa yang administratif lah, misalnya dia menerima suap dan sebagainya, tetapi juga kalau kaitannya dengan korupsi di luar, karena dia sudah mencemarkan nama baik partai gitu ya, sehingga perlu diadili di mahkamah etik itu gitu loh. Itu penting. Nah, itu bisa nanti aku kasih ininya deh, kamu bikin itunya, aku kasih demokrasi partai itu, aku kasih bahan yang untuk KPK itu, membangun demokrasi partai, atau naskah akademik yang aku bikin itu. Nanti kamu lihat sendiri ya, NA-nya ya.
Boleh Bu, boleh Bu. Ini siapa? Fatur. Fatur. Mbak Yuni. Nah, kira-kira bagusnya itu apa ya punyaku? Karena Kamu tertarik untuk memecahkan soal apa dulu? Jadi pertama itu harus peta problemnya jelas, problemnya kamu existing condition, bahwa misalnya sesuatu hal, misalnya bencana itu di Indonesia itu korbannya selalu banyak. Kenapa banyak? Penanganannya nggak beres gitu loh. Korbannya banyak, datanya kayak apa? Penanganannya nggak beres, datanya kayak apa gitu kan? Nah dari situ bahwa kamu akan ngomong idealisasinya, konsep penanganan bencana yang ideal itu apa sih menurut misalnya Yugo Framework yang Jepang katakanlah, itu people center, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, di Indonesia itu sudah terjadi belum? Oh, belum terjadi. Maka ke depan harus bagaimana? Nah, bagaimana cara itu ditempuh? Apakah melalui perbaikan undang-undang gitu ya, atau melalui kebijakan tertentu, atau melalui apalah gitu loh yang menurut kamu penting. Nah sekarang yang kamu ingin kemukakan itu apa? Yang kamu minati itu apa? Tentang apa? Kalau saya sih lebih lihatnya mudah, kemudian datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau semisal tentang kamu punya data set apa? Ya? Saya belum punya beberapa data ini. Semisal partai politik gimana? Karena kan kita multi partai. Nah, cenderungnya kan banyak masalah. Nah, disuguhkan tentang partai tunggal ataukah dui partai dengan studi kasus, semisal di Amerika atau di beberapa negara yang menerapkan partai tunggal. Itu gimana kira-kira sebagai partai tunggal itu pada negara-negara sosialis gitu ya. Nah, kamu mulai dengan problem bahwa partai politik itu part of the problem dari demokrasi di Indonesia, ya kan? Apa contohnya gitu ya? Dia merupakan lembaga dengan tingkat korupsi kedua tertinggi, itu datanya ada, dicari di Transparansi Indonesia, ICW dan sebagainya. Yang kedua, misalnya konflik partai politik itu tinggi, bla 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 gitu kan? Oleh karena itu, ya, kemudian ketiga bahwa banyak partai politik atau bukan konflik partai tinggi, banyaknya partai politik justru tidak ingin mendorong instabilitas, kan? Kalau itu ada datanya loh, instabilitas itu ditentukan oleh misalnya konflik yang tinggi, kemudian dia tidak berfungsi sebagai lima fungsi partai politik dan sebagainya. Nah, kalau Mas Fatur, suaranya di mute dulu Mas, biar enggak biar sebenarnya bicara tentang kohesi dulu. Oke, halo. Gini. Kalau saya pilihannya apakah bipartai atau partai tunggal gitu ya. Bipartai itu kayak Amerika. Nah, itu sebenarnya hubungannya tidak kaitannya dengan perbaikan partai politik, tapi efektivitas dari demokrasi presidensial, penguatan sistem presidensial. Penguatan sistem presidensial itu ditentukan oleh lancarnya komunikasi dan sebagainya, itu ada ya, ada teorinya, nanti kamu cari dalam kaitannya strengthen for prudential system itu ada. Nah itu kenapa itu baik gitu ya, karena kalau sistem presidensialnya itu kuat gitu ya, presiden dapat mengimplementasikan satu kebijakan atau program tanpa gangguan partai gitu kan. Tetapi dengan partai yang banyak itu kan banyak hal terjadi deadlock karena konflik di dalam parlemen, sehingga hubungan antara presiden
dan partai politik itu jelek sekali. Nah, itu kamu cari studinya Samsudin Haris, disertasinya dia tentang hubungan presiden dan DPR. Nah, dari situ menurut kamu nggak perlu nih, gitu ya, bayangan kamu nggak perlu banyak-banyak partai, gitu kan, nggak perlu banyak-banyak partai di dalam parlemen. Kalaupun ada banyak partai, maka di dalam parlemen itu harus dibagi dua, misalnya partai yang pro pemerintah dan partai yang partai apa sih namanya, yang tandingan itu oposisi. Nah, kelompok oposisi dan kelompok yang pro. Tetapi kelompok yang oposisi ini itu harusnya didesain itu tidak ketika masuk di dalam parlemen, tapi sejak awal gitu loh. Koalisi partai itu harus dibangun dari awal, sehingga di parlemen nanti yang terjadi adalah hanya bipartai gitu, hanya dua kelompok besar partai politik pendukung atau yang oposisi. Nah, ini yang bagaimana mendukung oposisi yang koalisi yang permanen gitu. Itu kamu baca buku jurnal dari Lily Romley tentang oposisi, atau bukunya saya masuk dalam itu sih ya. Saya nggak tahu apakah udah di PDF-kan atau belum ya. Itu tentang bagaimana membangun koalisi dalam partai politik untuk memperkuat sistem presidensial yang kayak gitu-gitu. Atau membangun ya. Tinggal 2 hari. Problem. Hah? Aku rasa yang akan dipresentasikan dalam 2 hari itu bukan tulisan penuh, Ri. Tulisan penuhnya nah itu nanti di UTS, gagasan-gagasan utamanya aja, Ri. Cuma ini harus diomongkan ke ketua kelas. Ketua kelas harus negosiasi. Apakah nanti hari Kamis kita hanya akan mengeluarkan gagasan-gagasan utama kita tentang policy paper, dan kemudian tulisan utuh tentang policy paper itu disubmit ketika UAS gitu loh, Ri. Kalau aku bayanganku begitu, nggak mungkin lah dalam 2 hari kayak saya aja nggak mungkin 2 hari bikin tulisan utuh tentang policy paper itu. Nah kan ibu saja tidak bisa, apalagi kami Bu, apalagi kami Bu. Menulis butuh membaca kemudian merenungkan gitu ya. Meskipun saya punya dataset gitu kan, tapi saya pikir begitu sih. Berarti ketua kelas harus negosiasi ya Bu ya? Ya. Ketua kelas Gimana? harus negosiasi dengan profesor itu, dengan Prof Budi. Ya, Prof Budi, ketua kelas ini. Karena tapi juga kamu sudah ini loh, sudah punya rencana ya, nggak ditulis dalam ini ya, policy paper format yang utuh itu, tetapi sudah misalnya sudah ada data setnya gitu loh. Ya. Data maksudnya dari intinya aja kan, misalnya data dari riset ini memperlihatkan kayak tadi Mas Fatur di mute dulu, Mas Fatur. Berarti kita punya orang atau banyak orang? Tolong Mas Fatur Mas di mute dulu, Abbas. Mas Abbas. Yap. Ya. Sudah Bu. Ya, sudah. Jadi saya pikir sih gagasan utamanya dulu ya. Jadi misalnya tetap harus gagasan utama itu juga perlu ada data gitu ya. Misalnya tadi partai itu tidak melakukan fungsinya dengan baik, dia justru menjadi pengganggu. Nah, kemudian riset yang dilakukan oleh Samsudin Haris menyebutkan bahwa gitu, partai itu hubungan partai dengan DPR jelek karena bla bla bla. Terus riset yang dilakukan ini bla bla bla. Oleh karena itu gitu ya, hal tersebut gitu kan disebabkan oleh faktor apa saja nih gitu kan. Itu misalnya disebutkan karena adanya koalisi yang sifatnya pragmatis gitu ya. Koalisi yang sifatnya pragmatis, banyaknya partai politik, kemudian pembentukan fraksi yang sangat banyak gitu kan,
Sehingga ke depan perlu penyederhanaan gitu kan, pengelompokan partai di dalam parlemen. Nah, pengelompokan atau koalisi itu bisa pengelompokan itu bisa diatur hanya 2, misalnya kalau kamu setuju dengan bicameral itu bukan itu. Setuju dengan 2 pengelompokan partai yang pro dan pengelompokan yang oposisi. Namun demikian, gitu kan, pengelompokan untuk mengulangi fraksi atau bukan fraksi, friksi di dalam partai itu sendiri, maka pengelompokan itu harus sifatnya permanen. Nah, pembentukan pengelompokan partai politik yang bersifat permanen itu bisa kamu catat studinya pengelompokan partai politik, studinya Dodi Ambardi, itu bisa dilakukan dengan cara apa gitu kan? Membangun koalisi permanen sebelum pemilu. Nah, membangun koalisi ini dimaksudkan untuk apa bla 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 gitu loh. Operasionalisasinya ada di Presiden situ. 1 menit lagi. Bu Yanu, ya. Ini tinggal 1 menit lagi karena cuma 30 menit. Gimana? Bikin kelas lagi, Nanti bikin ditambah link lagi lagi nggak ya? apa-apa sih. Oke. Ya, Atau saya buat sekarang? Nanti boleh. Oke. Yang lain, yang belum sopo. Itu masih ada Mas Ini Abbas, Mbak cara Ari. buat Zoom-nya gimana, Bu? Saya Nanti saya yang cara bikin, buat enggak apa-apa. oh, oke. Ya. Mas.